Halo, bertemu lagi kita untuk melanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, karya Ernest Gombrich. Bab yang kelima, Tuhan yang Maha Esa. Di antara Mesir dan Mesopotamia, terletak sebuah daerah berlembah-lembah rendah dengan padang rumput yang luas. Selama ribuan tahun, tanah itu didiami oleh suku bangsa Pengangon yang menggembalakan ternak mereka, menanam anggur dan gandum, dan bersama-sama menyanyikan lagu kalau hari sudah sore, seperti kebiasaan orang desa umumnya. Malangnya, karena terletak di antara Mesir dan Babilonia, daerah itu justru direbut dan dikuasai pertama-tama oleh orang Mesir dan sesudahnya oleh orang Babilonia. Bangsa yang tadinya bermukim di situ dibawa paksa dari satu negara penakluk ke negara penakluk lainnya. Bangsa itu memang sudah membangun kota-kota dan benteng pertahanan, tapi percuma. Mereka tidak cukup kuat untuk bertahan terhadap tetangga yang datang dengan bala tentara besar. Menyedihkan, kamu akan berkata, tetapi aku tidak melihat kaitannya dengan sejarah. Hal seperti itu pasti banyak menimpa suku bangsa kecil pada zaman dahulu. Betul juga, namun ada satu hal istimewa yang dimiliki bangsa tersebut, yang tidak hanya menjadikannya bagian dari sejarah, melainkan juga membuatnya berperan dalam sejarah, biarpun mereka kecil dan tak berdaya. Yang dimaksud berperan dalam sejarah adalah bahwa mereka akan turut menentukan perkembangan sejarah dunia selanjutnya. Hal istimewa tersebut adalah agama bangsa itu. Pada waktu itu, semua bangsa lain menyembah beberapa dewa. Tentu kamu ingat Isis dan Osiris, Baal dan Astarte, bukan? Bangsa penggembala itu tidak begitu. Mereka bersembahyang kepada Tuhan yang tunggal saja. Kepada Tuhan mereka yang dipercayai akan terus melindungi dan menuntun mereka. Kalau mereka berkumpul malam hari di sekitar api unggun dan bernyanyi mengenai perbuatan dan perjuangan mereka, yang dilakukan itu adalah perbuatannya dan perjuangannya. Tuhan mereka, begitu nyanyiannya, lebih kuat, lebih baik, lebih agung daripada semua dewa umat lain yang besar jumlahnya itu. Bahkan, seperti terungkap dalam lagu-lagu itu, seiring waktu berlalu, Tuhan itulah satu-satunya Tuhan yang ada. Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, matahari dan bulan, air dan tanah, tumbuh-tumbuhan dan binatang, serta manusia juga. Ia yang murkanya terasa dalam gemuruh guntur, tetapi yang tetap akan menyertai rakyatnya kalau orang Mesir mengancamnya dan orang Babilonia membawa mereka dengan paksa. Sebab iman dan kebanggaan mereka ialah bahwa mereka itu bangsanya dan ia itu Tuhan mereka. Barangkali kamu sudah dapat menerka siapa bangsa penggembala tak berdaya yang lain daripada yang lain itu. Ya, mereka itulah bangsa Yahudi. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan mengenai perbuatan bangsanya yang merupakan perbuatan Tuhan mereka, itulah buku Perjanjian Lama dalam Alkitab. Barangkali, kelak kamu akan membaca juga kitab tersebut. Dalam Perjanjian Lama, kamu temukan begitu banyak cerita dari zaman kuno itu yang ditulis dengan begitu hidup sehingga tak ada bandingannya dalam buku lain. Mungkin
Juga ada cerita dari Alkitab yang pernah kamu kenal dan akan kamu mengerti dengan lebih baik setelah membaca bab ini. Kamu tahu cerita mengenai Abraham, barangkali. Kau ingat dari mana dia berasal? Keterangannya kita dapatkan dalam buku Musa 1 atau Kitab Kejadian bab 11. Abraham berasal dari Ur di Kaldea. Tunggu dulu. Ur itu kan timbunan reruntuhan dekat Teluk Persia. Tempat ditemukannya begitu banyak benda sangat tua dalam penggalian yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Ada harpa dan papan bermain, senjata dan perhiasan. Hanya saja, Abraham belum hidup pada waktu benda-benda kuno tadi dibuat. Kemungkinan besar ia hidup di Ur pada waktu pemerintahan Raja Hammurabi, pembuat undang-undang yang besar itu. Artinya, kamu pasti ingat, sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Beberapa di antara undang-undang Hammurabi yang tegas dan adil itu kita dapatkan juga dalam Alkitab. Tidak hanya itu, yang diceritakan dalam Perjanjian Lama mengenai Babilonia kuno. Kisah terkenal yang kamu ingat barangkali ialah cerita mengenai pembangunan menara di Babel. Penduduk kota besar itu mulai membangun menara yang akan menjulang tinggi sampai ke langit supaya mereka berada pada ketinggian yang sama dengan Tuhan. Kemudian orang-orang dalam cerita itu dihukum oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga setiap orang tiba-tiba berbicara dalam bahasa lain dan mereka tidak dapat saling mengerti lagi. Kisah itu pun dapat kamu bayangkan bahkan lebih jelas sekarang, bukan? Kamu sudah tahu bahwa orang Babilonia memang mendirikan menara-menara besar dan tinggi yang puncaknya sampai ke langit. Artinya, supaya mereka lebih dekat dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Cerita mengenai Nuh dan air bah juga mengambil tempat di Mesopotamia. Dalam penggalian di situ, beberapa kali ditemukan lempengan tembikar berhuruf paku yang menceritakan kisah itu secara mirip dengan Alkitab. Salah seorang keturunan Abraham dari Ur, begitu kita baca dalam Alkitab, adalah Yusuf, putra Yakub, orang yang sama yang dijual ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya. Di sana, Yusuf menjadi penasehat dan menteri Fir'aun. Kamu tahu barangkali kelanjutan cerita itu. Ada bencana kelaparan di seluruh negeri dan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir yang kaya itu untuk membeli gandum. Pada waktu itu, piramida sudah berdiri 1000 tahun lebih. Yusuf dan saudaranya pasti mengaguminya sama seperti kita masih kagum melihatnya. Putra-putra Yakub dan anak-anak mereka kemudian memindahkan tempat tinggalnya ke Mesir. Tak lama kemudian mereka harus bekerja rodi untuk Fir'aun dan terpaksa membanting tulang seperti orang Mesir kuno pada waktu pendirian piramida. Dalam buku 2 Musa atau Kitab Keluaran bab 1 dapat kita baca. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Akhirnya Musa memimpin mereka keluar dari Mesir sampai ke gurun. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Dari situ mereka berusaha merebut kembali apa yang dinamakan tanah terjanji, yaitu tanah yang pernah didiami nenek moyang mereka mulai dari Abraham. Akhirnya, tujuan itu tercapai juga setelah terjadinya pertarungan berdarah dan kejam yang berlangsung cukup lama. Mereka memiliki kerajaan kecil sendiri dengan ibu kotanya Yerusalem. Raja pertama negara baru itu adalah Saul. Ia berjuang melawan negara tetangga yang didiami oleh suku bangsa Filistin. Raja Saul pun gugur dalam perjuangan itu. Mengenai kedua raja berikutnya, Daud dan Sulaiman, dimuat banyak cerita menarik dalam Alkitab. Kamu dapat membacanya di situ. Raja Sulaiman yang bijaksana
dan bersikap adil itu memerintah tidak lama setelah tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 700 tahun setelah Raja Hammurabi dan 2100 tahun setelah Raja Menes. Raja Sulaimanlah yang mendirikan Kenisah pertama di Yerusalem. Bangunannya sama megah dan besar dengan kuil-kuil Mesir dan Babilonia. Yang mendirikannya memang bukan juru bangunan Yahudi, melainkan arsitek-arsitek asing dari negara tetangga. Namun, ada perbedaan penting. Di bagian dalam kuil-kuil bangsa itu, selalu ada patung dari dewa Anubis yang berkepala serigala atau dari dewa Baal yang kepadanya dipersembahkan kurban manusia. Sebaliknya di ruang paling dalam kenisah Yahudi yang disebut Yang Maha Suci sama sekali tidak ada patung atau gambar sama sekali. Sebab atas Tuhan yang menampakkan diri pertama kali kepada orang Yahudi, atas Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi itu tidak dapat dan tidak boleh dibuatkan gambar. Oleh karena itu, hanya ada papan dengan 10 firman Allah di tempat itu. Dalam firman itu, Tuhan memberikan citra dirinya. Setelah masa pemerintahan Raja Sulaiman, nasib bangsa Yahudi tidak begitu baik lagi. Negaranya terpecah menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Terjadi banyak perselisihan, sampai akhirnya belahan yang satu, kerajaan Israel ditaklukkan dan dihancurkan oleh orang Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dalam hal ini, ada yang mengherankan. Segala peristiwa kemalangan itu justru membuat sisa bangsa Yahudi yang kecil itu menjadi semakin saleh. Ada orang-orang yang bangkit di tengah-tengah mereka. Bukan para imam, melainkan orang biasa yang merasa terdorong untuk berbicara di depan rakyat karena suara Tuhan mengisi hatinya. Inti khotbah mereka selalu berbunyi, yang menyebabkan segala kemalangan itu kesalahan kalian sendiri. Tuhan menghukum kalian karena dosa-dosa. Dalam ucapan para nabi itu, bangsa Yahudi berulang kali mendengar bahwa segala penderitaan hanyalah hukuman dan percobaan. Bahwa kelak akan datang pembebasan besar. Al-Masih, Sang Juru Selamat yang akan mengembalikan kekuasaan yang lama kepada rakyat dan membawa kebahagiaan tak terhingga. Sayangnya, penderitaan dan kemalangan belum habis untuk waktu yang lama. Kamu ingat tentunya, pahlawan perang dan penguasa Babilonia yang dikdaya, Nebukadnezar. Ketika membawa tentaranya berperang melawan Mesir, Nebukadnezar melewati tanah terjanji. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar. Raja Zedekia dicungkil matanya dan bangsa Yahudi dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Di kota itu mereka tinggal selama hampir 50 tahun. Tepatnya sampai kerajaan Babilonia dihancurkan oleh negara tetangganya, yaitu Persia. Ketika orang Yahudi kembali ke tanah air yang lama, mereka telah berubah. Mereka berbeda dari semua bangsa lain di sekelilingnya. Sengaja mereka menutup diri terhadap dunia luar, sebab di mata mereka, bangsa-bangsa lain itu adalah pemuja berhala yang tidak mengenali Tuhan yang sebenarnya. Baru pada waktu itu orang mencatat teks Alkitab dalam bentuk yang kita kenal sekarang setelah 2500 tahun berlalu. Bagi bangsa lain, orang Yahudi ketika itu semakin terasa aneh dan agak lucu, karena mereka selalu berbicara mengenai Tuhan yang esa, tapi belum pernah ada mata manusia yang melihat Tuhan itu. Lagi pula, orang Yahudi itu dengan tekun melaksanakan undang-undang dan peraturan yang serba ketat dan rumit, hanya karena Tuhan mereka yang tidak kelihatan itu telah memerintahkannya. Begitu anggapan orang di negara tetangga. Kalau mula-mula bangsa Yahudilah yang menutup diri terhadap bangsa lain di sekitarnya, pada waktu berikutnya
Bangsa-bangsa lain itulah yang makin lama makin tegas menarik batas terhadap bangsa Yahudi, terhadap sisa sangat kecil dari sebuah bangsa yang menganggap dirinya terpilih dan yang duduk siang malam mempelajari kitab suci dan kidungnya sambil memikirkan mengapa Tuhan Yang Maha Esa itu membiarkan rakyatnya menderita. Demikian bab 5. Menarik bukan?